Kita demokan lagi import data Excel ke database di sistem informasi kelulusan siswa. Langsung ke halaman login. Kita login dulu. Ya, nah kita mulai. Nah, kita lihat data siswa nih ya. Kita ini data siswa. Ini misalnya kita impor data siswa dulu. Kita impor data siswa, nanti setelah itu, nah ini templatenya. Download template ini nanti disesuaikan, templatenya ini udah sesuai dengan database. Nah, itu saya sudah download. Nah, sekarang kita lihat Excelnya. Kita lihat Excelnya. Jadi ini nanti ID di database itu nanti diurutkan ya. Nah ini ID siswa yang di database itu awalnya berapa tadi ini? 287 ya. Nah, berarti ID siswa yang di database berarti mulai 286. Maka di sini dilanjutkan 287 dan seterusnya. Nah, ini kita contohkan hapus saja ini. Nah, 4 ada 4 orang siswa. Nah, kan 286 yang di database, kemudian lanjutkan 287 yang di format Excelnya ini. Kita import, preview. Nah, ini previewnya nih dari 287 sampai 290. Ada 4 orang. Nah, ini. Nah, setelah data siswa di import, kemudian kita mengimport data kelulusan. Jadi data kelulusan itu ID-nya sama dengan ID siswa yang kita import. Misalnya kita import 4 orang siswa, maka kita mengimport Excel di tabel kelulusan itu berjumlah 4 juga biar sama. Kita import. Nah, download lagi template untuk kelulusannya. Ini berbeda templatenya nih. Nah, nih mulai 287 ya. Dari 287. Nah, kemudian ini ID kelas. Jadi kelas tuh kalau bisa dilihat di sini di master kelas. Tadi itu nomor 2. Nomor 2 itu berarti kelas 12 IPA 2. Nah, ini kode kelasnya. Kemudian kode kelas kode semester ya, tahun pelajaran. Nah, tadi kalau 2 berarti dia 2022 semester genap. Nah, sama ini kita import ya. Kita import ini. Jadi datanya sama dengan data yang ada di. Nah, kalau satu ini di keterangan ini, kalau di status kelulusan ini, kalau 2 dia tidak lulus, kalau 1 lulus. Ini kita buat 2 secara default berarti dia tidak lulus. Nanti menentukannya sistem. Nah, ini kita buat tidak lulus semua. Kita import. Nah, kan data siswanya juga langsung terbaca. Kalau data siswanya udah diimport duluan, kemudian yang kedua baru kita mengimport data di tabel kelulusan. Oke, nah sekarang kita lihat di kelas di peserta ujian, kita kelas yang kita import tadi kelas 12 tahun 2022, tahun pelajaran genap ya 2021-2022. Kita lihat yang 4 orang tadi ini. Nah, itu udah masuk Didi, Bulan Jamila, Rolive dengan Ayu. Kemudian kita contoh nih, kita luluskan. Nah, kita submit, tentukan. Iya, kita cari lagi. Set. Oke, nah 100-nya udah berubah. Jadi yang 4 orang tadi udah lulus. Nah, kan? Nah, sekarang kita bisa menentukan kita buat tidak lulus semua. Nah, kita buat tidak lulus semua ya. Nah, ini kita buat tidak lulus semua. Kan tadi lulus, kita buat tidak lulus semua. Ini semua kelas nih. Kita cek lagi, maka statusnya tidak lulus semua nih siswa. Ini semua kelas. Nah, sudah berubah kan, tidak lulus semua.
kita kelas 12 IPA 2 tadi ya. Set. Nah, tidak lulus semua. Nah, kita hapus ya. Kita hapus. Jadi menghapusnya dari yang kita import tadi. Di sini kita menghapus 4 orang ini aja nih. Kita hapus data yang siswa yang tadi kita import. Nah, kita hapus ya. Kemudian kita hapus di data tabel kelulusan tadi yang kita import. Nih. Nah, jadi kosong dia karena tadi udah dihapus. Tinggal ID kelulusan aja yang masih. Kita hapus ini ID kelulusannya nih. Set. Dah, selesai. Sekarang kita cek di presensi, udah hilang semua ini yang tadi karena udah dihapus ya. Nah, udah tidak ada di dalam data peserta ujian. Oke, selesai, kita keluar ya.